Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Menandar MPD. Kami akan membawakan materi tentang filsafat pendidikan dalam bingkai dasar-dasar filsafat serta latar belakang munculnya filsafat pendidikan dan perkembangannya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Dela Amel Putri sebagai moderator dan pemateri 1, dan ada Muhammad Didi Juli sebagai pemateri 2, dan ada Sofia Wahidatul Hasanah sebagai pemateri ketiga. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Filsafat pendidikan dalam dasar-dasar filsafat. Filsafat itu apa sih? Dan pendidikan itu apa sih? Filsafat itu adalah kajian kritis terhadap pemikiran yang telah dijamin kebenarannya. Sedangkan pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti secara baik oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Maka, filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep yang paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat pendidikan menurut para ahli. Yang pertama ada Randall Karen. Menurut Randall Karen, filsafat pendidikan ialah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Yang kedua, Kneller, yaitu filsafat pendidikan merupakan penerapan filsafat formal dalam lapangan pendidikan. Yang terakhir, menurut Hasan Langgulung. Menurut Hasan Langgulung, filsafat pendidikan ialah penerapan metode dan pandangan filsafat dalam bidang pengalaman manusia yang disebut dengan pendidikan. Dasar landasan filsafat pendidikan dibagi menjadi 3. Ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologis merupakan pemikiran tentang wujud yang ada, misalnya Tuhan, manusia, dan alam semesta. Selanjutnya ada epistemologis. Epistemologis merupakan teori dan praktik pendidikan dalam hal cara memperoleh pengetahuan. Yang terakhir, aksiologis. Aksiologis merupakan teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Di dalamnya terdapat etika dan estetika. Latar belakang dan berkembangnya filsafat pendidikan. Filsafat sering disebut sebagai the mother of science, yaitu ibunya ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena filsafat mampu menjawab persoalan-persoalan mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan. Menurut John Dewey, filsafat merupakan teori umum dan landasan pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang terdapat dalam pengalaman pendidikan. Perkembangan filsafat dari zaman ke zaman diawali dengan perkembangan filsafat spiritualisme kuno yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Timur Jauh, Timur Tengah, dan juga Yunani. Dilanjutkan dengan pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates 470-399 sebelum Masehi. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato 427-347 sebelum Masehi, dan pemikiran filsafat menurut Aristoteles pada tanggal 367 sampai 345 tahun sebelum Masehi.
Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno di wilayah timur jauh. Sejarah filsafat lama membawa manusia untuk mengetahui cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno. Kira-kira pada tahun 1200 sampai 1000 sebelum Masehi sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathustra dari keluarga Sapitama yang lahir di tepi sebuah sungai, yang ditolong oleh Ahura Mazda dalam masa pemerintahan Raja-Raja Achaemenid 550 sampai 530 tahun sebelum Masehi. Timur jauh yang termasuk dalam wilayah timur jauh adalah Cina, India, dan Jepang. Di timur jauh, tepatnya di wilayah India, terdapat dua aliran pemikiran filsafat spiritualisme kuno, yaitu Hinduisme dan Buddhisme. Pemikiran spiritualisme Hindu adalah konsep karma yang berarti setiap individu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang, sehingga ia menjadi suci dan sempurna dari jiwa universal atau reinkarnasi. Dan yang kedua ada Buddhisme. Filsafat Buddha berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terliputi oleh sengsara yang disebabkan oleh cinta terhadap suatu yang berlebihan. Di wilayah Cina terdapat aliran pemikiran filsafat Taoisme, di mana menurut Taoisme, makna filsafat adalah jalan Tuhan atau sabda Tuhan. Tao ada di mana-mana, tetapi tidak berbentuk dan tidak pula diraba, dilihat, dan juga didengar. Sedangkan di Jepang terdapat aliran spiritualisme Shinto. Agama Shinto tumbuh di Jepang yang sangat respek terhadap alam atau natural disebabkan ajarannya mengandung nilai kreasi Sozo, generasi Sais, pembangunan Heiten, sehingga ia menjadi jalan hidup dan kehidupan dan mengandung nilai optimisme. Di wilayah Timur Tengah terdapat dua aliran filsafat spiritualisme kuno, yaitu Yahudi dan Kristen. Pada Yahudi, tanda-tanda yang tepat terhadap keberadaan pemikiran filsafat itu ialah adanya penguraian tentang bentuk-bentuk penindasan moral dan dari monoteisme, peredaran dan kebenaran yang bernilai tinggi. Sedangkan pada Kristen, para filosofis Kristen pada waktu itu mempunyai identitas beragam dan memiliki banyak aliran. Perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno. 3. Romawi dan Yunani. Antromonisme merupakan suatu paham yang menyamakan sifat Tuhan pencipta dengan sifat-sifat manusia yang diciptakan. Misalnya tentang Tuhan yang disamakan dengan tangan manusia. Paham ini muncul zaman patristik dan skolastik pada zaman akhir zaman kuno atau zaman pertengahan filsafat barat yang dipengaruhi oleh pemikiran Kristen. Aliran-aliran filsafat yang mempunyai pengaruh sangat besar di Roma adalah epistemologi. Epistemologi dipengaruhi oleh Epicurus 341 hingga 270 sebelum Masehi. Epicurus ini mengatakan bahwa rasa suka dimiliki apabila hidup secara relevan dalam alam manusia, sementara rasa duka merupakan yang terburuk dan patut dihindari. Yang kedua ada Stoa. Stoa dipelopori oleh Zani 336 hingga 246 sebelum Masehi. Aliran mempunyai pendapat bahwa adanya kebajikan itu apabila manusia hidup sesuai dengan alam. Reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Spiritualisme merupakan suatu aliran filsafat yang mementingkan kerohanian, lawan dari materialisme Purwadanimita 1984-963. Namun demikian ternyata ada beberapa filosof yang merasa kurang puas dengan spiritualisme. Mereka menganggap aliran ini tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan ilmiah. Reaksi terhadap spiritualisme di Yunani. Yang pertama ada idealisme. Tokoh idealisme adalah Plato
hingga 372 sebelum Masehi. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran ini, cinta adalah gambaran asli yang bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli. Yang kedua ada materialisme, mengajarkan tentang keberadaan. Nah, materialisme ini merupakan aliran filsafat yang berisikan tentang ajaran keadaan. Menurut aliran ini, benda merupakan sumber segalanya. Aliran ini berpikiran sederhana, bahkan segala sesuatu yang ada di dalam ini dapat dilihat dan diobservasi, baik wujudnya, gerakannya, maupun peristiwa-peristiwanya. Tokoh-tokoh aliran materialisme diantaranya Leucippus dan Democritus 460 hingga 370 sebelum Masehi. Rasionalisme, pelopor aliran rasionalisme adalah Rene Descartes 1595 hingga 1650. Menurutnya, sumber pengetahuan yang dapat dijadikan patokan dan dapat diuji kebenarannya adalah rasio, sebab pengetahuan yang berasal dari proses akal dapat memenuhi secara syarat ilmiah. Dengan demikian, akal dianggap sebagai perantara khusus untuk menentukan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Suatu pandangan teoritis itu mempunyai hubungan erat dengan lingkungan di mana pemikiran itu dijalankan. Begitu juga lahirnya filsafat Yunani pada abad ke-16 sebelum Masehi. Bagi orang Yunani, filsafat merupakan ilmu yang meliputi semua pengetahuan ilmiah. Di Yunani lah pemikiran ilmiah mulai tumbuh, terutama di bidang filsafat pendidikan. Pada masa ini, keterangan mengenai alam semesta dan penghuninya masih berdasarkan kepercayaan. Masa pra-Sokrates diwarnai dengan munculnya kaum sofisme yang berarti cendekiawan. Di antara jasa sofis adalah fondasi untuk pendidikan sistematis bagi kaum muda dan mengambil manusia sebagai objek filsafat. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Sokrates pada tahun 470 hingga 399 sebelum Masehi. Prinsip dasar pendidikan menurut Sokrates adalah seorang guru tidak boleh memaksakan gagasan dan pengetahuannya kepada siswa, karena siswa dituntut untuk bisa mengembangkan pemikirannya sendiri dengan berpikir kritis. Sokrates mengambil metode dialektis. Nah, pemikiran filsafat pendidikan menurut Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Menurut Plato, pendidikan sangat perlu, baik bagi dirinya selaku individu maupun warga negara. Menurutnya, idealnya dalam suatu negara, pendidikan memperoleh tempat yang paling utama dan mendapat perhatian khusus. Karena tujuan pendidikan menurutnya adalah untuk menemukan kemampuan-kemampuan ilmiah setiap individu dan melatihnya sehingga ia menjadi warga negara yang baik dan masyarakat yang harmonis. Pemikiran filsafat pendidikan menurut Aristoteles pada tahun 367 sampai 345 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid Plato. Dia adalah seorang cendekiawan dan intelek terkemuka, mungkin sepanjang masa. Menurut Aristoteles, agar orang bisa hidup baik, maka ia harus mendapatkan pendidikan. Pendidikan bukanlah soal akal semata-mata, melainkan soal memberi bimbingan pada perasaan-perasaan yang lebih tinggi, yaitu akal, guna mengatur nafsu-nafsu. Akal sendiri tidak berdaya, sehingga ia memerlukan dukungan perasaan yang lebih tinggi, agar diarahkan secara benar. Hubungan matematika dengan filsafat pendidikan. Matematika bahasanya itu matematikos, yaitu ilmu pasti. Matema atau mathematics, ajaran, pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Matematika dan filsafat mempunyai sejarah keterikatan satu dengan yang lain sejak zaman Yunani kuno. Matematika merupakan sumber dan inspirasi bagi para filsuf. Metodenya juga banyak diadopsi untuk mendistribusikan pemikiran filsafat. Hubungan matematika dengan filsafat pendidikan. Dalam bidang pendidikan diperlukan
ilmu pendidikan matematika. Filsafat ilmu pendidikan matematika berkembang sesuai dengan peranannya, merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan matematika. Dengan demikian, matematika dengan filsafat pendidikan saling berkaitan. Maka, kesimpulan dari materi ini adalah filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Dan dasar-dasar filsafat menjadi landasan atau yang pembentuk sistematika filsafat pendidikan ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tahapan perkembangan filsafat pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno dan perkembangan pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan. Pada perkembangan pemikiran filsafat spiritualisme kuno terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama ada Timur Jauh. Timur Jauh meliputi India yang terdapat Hinduisme dan Buddhisme, dan terdapat Jepang yang terdapat Shinto, dan Cina yang terdapat Taoisme. Wilayah kedua yaitu Timur Tengah, yang terdapat Yahudi dan Kristen. Dan yang ketiga ada Romawi dan Yunani, yang terdapat antromorfisme, epistemologi, dan stoa. Adapun pada perkembangan pemikiran filsafat Yunani kuno hingga abad pertengahan yang terdapat pemikiran filsafat pendidikan menurut Socrates, menurut Plato, dan menurut Aristoteles. Hubungan filsafat pendidikan dan matematika meliputi beberapa masalah inti pendidikan matematika mengenai ideologi, landasan, dan tujuannya. Dengan dasar filosofis yang kuat dan jelas, akan memperjelas arah dan tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan, sehingga prosesnya pun tidak akan menyimpang dari arah dan tujuan yang akan dicapai. Cukup sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video dari kelompok kami. Jangan lupa 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Stay safe dan stay healthy everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.